Pernah nggak sih, kamu merasa kayak internet bisa baca pikiranmu? Baru aja ngobrolin sesuatu, tiba-tiba muncul iklannya di Instagram. Atau kamu nonton satu video mukbang, terus besoknya berandamu penuh sama video makanan. Rasanya kayak internet tahu banget selera kita. Kok bisa pas gitu ya? Ini kebetulan? Sihir? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semua ini? Jawabannya, algoritma. Algoritma itu kayak otak di balik teknologi yang diam-diam ngerti kebiasaan kita. Tapi yang lebih mengejutkan, konsep ini udah ada sejak 9 abad yang lalu. Dan yang menciptakannya bukan perusahaan teknologi besar, bukan juga ilmuwan zaman modern, tapi seorang cendekiawan muslim bernama Al-Khwarizmi. Di video DQ Creator kali ini, kita bakal membahas bagaimana ide sederhana dari ratusan tahun lalu bisa membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Banyak orang kira algoritma itu sesuatu yang baru, padahal istilah ini udah ada sejak 9 abad lalu. Nama algoritma sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan matematika Persia bernama Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Dia lahir sekitar tahun 780 di daerah yang sekarang jadi Uzbekistan. Al-Khwarizmi ini bukan orang biasa, dia adalah pemimpin di House of Wisdom, pusat ilmu pengetahuan terbesar di Baghdad pada zamannya. Al-Khwarizmi juga berkontribusi besar di bidang matematika, astronomi, geografi, dan kartografi. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah buku berjudul Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 tahun kemudian, buku ini ditemukan kembali dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Di dalamnya, Al-Khwarizmi memperkenalkan angka Hindu Arab ke dunia Barat. Akhirnya menggantikan angka Romawi yang sulit digunakan karena sangat susah dipakai buat perhitungan. Sistem angka Hindu Arab bersama dengan titik desimal yang dijelaskan oleh Al-Khwarizmi dalam bukunya menjadi dasar sistem angka yang kita gunakan di seluruh dunia saat ini. Nama Al-Khwarizmi ketika dilatinkan dalam judul buku menjadi algoritmi. Dan inilah asal kata algoritma. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Al-Khwarizmi atas kata aljabar, yang berasal dari karyanya lainnya. Buku-bukunya merevolusi matematika di Barat, menunjukkan bagaimana masalah rumit bisa dipecahkan dalam bagian-bagian yang lebih sederhana dan diselesaikan. Dalam abad pertengahan, algoritma berarti sistem angka desimal. Lalu, pada abad ke-13, istilah ini menjadi sebuah kata dalam bahasa Inggris dan digunakan misalnya oleh Chaucer. Geoffrey Chaucer, bapak sastra Inggris, menggunakan istilah algorithm dalam The Treatise on the Astrolabe, sebuah panduan astronomi. Karyanya membantu memperkenalkan sistem angka ini ke dunia barat, tetapi baru pada akhir abad ke-19, algoritma diartikan sebagai serangkaian aturan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Lalu, pada awal abad ke-20, Alan Turing, ahli matematika dan sains komputer asal Inggris, menemukan bagaimana, secara teori, sebuah mesin bisa mengikuti instruksi algoritmik dan memecahkan matematika yang rumit. Inilah awal era komputer. Selama Perang Dunia Kedua, ia membangun mesin bernama Bombay yang menggunakan algoritma untuk memecahkan enigma. Dan hari ini, algoritma adalah istilah yang umum, meskipun terkadang kamu tidak yakin apa yang dilakukan suatu algoritma. Algoritma kini ada di mana-mana, membantu kita pergi dari titik A ke titik B, menggerakkan penelusuran internet, merekomendasikan barang yang bisa kita beli, tonton, atau bagikan, dan bahkan memprediksi bagaimana kita memilih atau siapa yang kita sukai, seperti halnya sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma bernama Deep Neural Networks untuk analisis data dan pengenalan pola. Media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram menggunakan algoritma collaborative filtering untuk memberikan rekomendasi dan menyesuaikan minat pengguna, serta berbagai teknologi lainnya yang masing-masing memiliki sistem algoritma tersendiri. Mungkin nama Al-Khwarizmi nggak seterkenal Einstein atau Isaac Newton, tapi dia adalah orang yang membuka jalan buat semua penemuan besar setelahnya. Seperti halnya Thomas Alva Edison yang butuh algoritma dalam mewujudkan ide imajinasinya ke dalam bentuk angka dan rumus, lalu menjadi bentuk fisik seperti bola lampu yang kita pakai sekarang ini.
Jadi, kalau kamu hari ini bisa internetan, scroll TikTok, nonton YouTube, atau pakai GPS buat cari alamat, ingatlah bahwa semua itu ada karena seorang ilmuwan dari abad ke-9 bernama Al-Khwarizmi. Kita patut berterima kasih kepadanya, bro. Dan tentunya bersyukur kepada Allah, karena berkatnya semua ini bisa terjadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.